Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa akhir tahun 2022, Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Saat itu semua jam tangan dan jenis jam tangan lainnya menggunakan gerakan lilitan manual. Jam tangan tertua yang diketahui adalah jam tangan Ratu Elizabeth pertama dari Inggris, dibuat oleh Robert Dudley pada tahun 1571. Dari abad ke-16 hingga awal abad 20, jam tangan hanya digunakan oleh wanita, sedangkan pria menggunakan jam saku. Kegunaan utama jam tangan atau arloji ialah untuk menunjukkan waktu pada saat tertentu dan menghitung rentang waktu antara dua kejadian pada waktu yang berbeda. Sekarang kita mencari tahu waktu lewat arloji pintar, ponsel, dan laptop. Hidup berjalan seakan lebih cepat, bahkan jalan santai kita pun bertambah cepat. Berbicara tentang waktu, waktu tidak pernah menunggu. Waktu tidak mau tahu apa kondisi kita. Waktu selalu maju ke depan. Itulah mengapa penggunaan waktu sangat penting, karena keterbatasan waktu hidup kita. Perjalanan kita di dunia ini jauh lebih pendek dari bayangan kita. Sebagaimana diungkapkan oleh Daud, Tuhan, beritahukanlah kapan ajalku supaya aku tahu betapa pendek hidupku. Betapa singkat kau tentukan umurku. Bagimu, jangka hidupku tidak berarti. Sungguh, manusia seperti hembusan nafas saja. Mazmur 39 ayat keempat sampai 5, Alkitab versi Kabar Baik. Robert Louis Stevenson mengatakan, "Aku hanya akan menjalani hidup di dunia ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik yang bisa saya lakukan, biarlah itu saya lakukan sekarang ini. Karena saya tidak akan pernah menjalani hidup di dunia ini sekali lagi." Hidup memang singkat dan tidak pasti. Oleh sebab itu, perhatikan hasil penelitian yang dilakukan Horatius Bonar tentang pembagian waktu manusia yang berumur 70 tahun. Waktu untuk tidur 23 tahun. Waktu untuk bekerja 19 tahun. Waktu untuk hiburan 9 tahun. Waktu untuk bepergian 6 tahun. Waktu untuk makan 6 tahun. Waktu untuk berobat 4 tahun. Waktu untuk berdandan 2 tahun. Waktu untuk berbakti 1 tahun. Total 70 tahun. Melihat pembagian waktu di atas, maka waktu untuk berbakti sangat sedikit. Sebagai penulis salah satu Mazmur tertua, Musa pernah merenungkan tentang waktu. Ia mengingatkan kita bahwa Allah yang mengendalikan laju hidup manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat yang keempat. Karena itu, kunci dari pengaturan waktu bukanlah dengan berjalan lebih cepat atau lebih lambat, melainkan
dengan tinggal di dalam Allah dan menikmati lebih banyak waktu bersamanya. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2022. Begitu banyak kejadian dan peristiwa dalam hidup kita. Ada suka, ada duka. Ada orang yang ingin supaya waktu dapat berjalan mundur kembali, supaya ia dapat melakukan apa-apa yang seharusnya ia lakukan sebelumnya. Ada orang yang berharap supaya waktu dapat berhenti, karena saat ini ia sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan. Ada orang yang berharap supaya waktu dapat berjalan dengan cepat, karena penderitaan yang terasa berat yang dialami cukup lama. Tetapi tentu keinginan itu sia-sia, sebab waktu tidak dapat diputar mundur, diberhentikan, atau dipercepat. Matius 25 ayat 1-13. Mempersiapkan minyak bagi pelita yang dibawa adalah arahan yang jelas bagi para pengikut Kristus. Melalui perumpamaan ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh, kebijaksanaan dalam hidup beriman tampak dalam kesiapsediaan untuk mengelola segala sumber daya anugerah Allah dengan baik. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mengelola kembali apa yang belum dikelola dengan baik. Kita menengok ke belakang, lalu kita merasa lega dan bersyukur. Kita menatap ke depan, lalu kita merasa cemas dan tak menentu. Karena itu, selain menengok ke belakang dan menatap ke depan, saat perhentian adalah juga waktu untuk menengadah ke atas dan mempercayakan perjalanan hidup kepada tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program akhir tahun 2022 Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.